Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan dimanapun berada, salam jumpa dalam acara renungan pada hari ini. Dan kita akan bersama untuk mendengarkan renungan dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 31. Mari sebelumnya kita berdoa. Syukur kami kepada Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan syukur kami kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan, di mana kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua saat ini, agar kami mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, buah dari kegigihan. Saudara, manusia pada umumnya senantiasa menjaga dan mempertahankan harga dirinya. Karena itu ada yang menilai dirinya itu dengan materi atau kekayaan, ada yang menilai dirinya dengan tingkat pendidikannya yang tinggi, ada yang menilai dirinya dengan jabatan atau kedudukan yang ia miliki. Dengan ukuran yang melekat pada diri mereka ini, mereka biasanya akan menuntut untuk dihargai oleh orang lain. Dan orang-orang yang seperti ini akan mudah terluka kalau direndahkan oleh siapapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan Injil kita pada hari ini, perempuan Kanaan sedang memperjuangkan anaknya supaya terbebas dari kerasukan setan. Dan ia memohon kepada Yesus untuk membebaskan dan menyembuhkan anaknya. Saudara, jika perempuan ini meletakkan harga dirinya begitu tinggi di hadapan Tuhan, maka ia tidak akan memperoleh simpati dari Yesus. Karena itu, hal yang ia tunjukkan untuk kesembuhan dan perjuangannya agar anaknya dapat disembuhkan dan dipulihkan, kita dapat melihat sikap kegigihan dan rendah hati dari perempuan Kanaan ini. Dan tentunya ini patut untuk menjadi contoh yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa kegigihannya demi rasa cintanya kepada anaknya, ia bersedia untuk berteriak, bersedia untuk menjerit, memohon belas kasihan dari Tuhan. Ia juga adalah perempuan yang ulet, yang tidak pantang menyerah. Walaupun sudah berteriak dengan nyaring, ia tidak menyerah. Apalagi karena teriakannya yang ia lakukan, ia dianggap pengganggu. Tapi ia tidak peduli, karena ada satu tujuan yang ingin ia capai. Bahkan ia juga menerima sindiran. Bagaimana dalam nas ini dikatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perkataan ini seharusnya dapat saja membuat ia menjadi pribadi yang tersinggung. Tetapi ternyata itu tidak terjadi dalam kehidupan perempuan Kanaan ini. Ia sangat tahu diri. Karena itu jika ia hanya menerima remah-remah yang jatuh berceceran di bawah meja, baginya itu sudah merupakan berkat yang luar biasa. Saudara, pada akhirnya sikap kegigihan perempuan Kanaan ini menghadapi situasi dan rintangan. Tapi ia tidak pantang menyerah. Pada akhirnya ia memperoleh apa yang ia harapkan, kesembuhan atas kehidupan anaknya. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita yang pertama bahwa iman harus dijalani dengan sikap rendah hati. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang yang terbatas. Ia bukan hanya menyadari keterbatasannya, tetapi juga ia mengakui kedaulatan Allah atas kehidupannya. Karena itu kita sebagai hamba di hadapan Allah, kehidupan kita ini bergantung kepada kemurahan Tuhan. Dan kita tidak
bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Kita memang berjuang, tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Dan kita harus selalu menjadi pribadi yang bersyukur apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu sikap rendah hati seperti inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman ketika ia berharap kepada kemurahan dan pengasihan Tuhan. Yang kedua, sikap gigih dan tidak mudah menyerah. Ini teladan dari perempuan Kanaan bagi kehidupan kita. Untuk menyemangati kita juga gigih dalam menghadapi setiap keadaan dalam perjuangan kehidupan kita dalam dunia ini. Saudara, orang yang gigih bukanlah orang yang menemukan kemudahan dalam hidupnya. Orang yang gigih bukanlah orang yang tidak pernah menderita. Mereka pun menghadapi keadaan itu. Orang yang gigih bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Akan tetapi mereka terus berjuang di tengah berbagai situasi yang mereka alami. Keluar di sana dengan mental yang lebih matang. Orang yang gigih bukanlah orang yang bebas dari hinaan, cemoohan, atau makian. Kita dapat melihat perempuan Kanaan menghadapi ini. Namun, orang gigih adalah orang yang menjadikan segala apa yang ia terima sebagai pemacu bagi ia untuk berkarya, untuk berbuat lebih baik lagi. Bapak, Ibu, Saudara, kegigihan seperti inilah yang Tuhan kehendaki. Dalam permasalahan sebesar apapun, dalam situasi sulit sekalipun yang kita alami, hati yang kuat, yang teguh di dalam iman kepada Tuhan, tentunya itu menjadi modal bagi kita untuk terus melangkah dengan maju. Sebab kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang menopang dan menguatkan kita. Saudara, pada akhirnya selamat berjuang. Teruslah memiliki sikap kegigihan dan pantang menyerah. Dalam iman kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa pada akhirnya kita akan sampai pada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami memiliki pribadi yang semakin matang. Berangkat dari berbagai situasi kehidupan yang kami alami, membuat kami menjadi pribadi yang gigih dan tidak mudah menyerah. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami untuk kami terus bergerak maju menghadapi berbagai situasi dan keadaan kehidupan yang kami alami dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin.